Thank you very much. Sebuah film klasik aksi komedi yang dirilis tahun 1994 berjudul Mask. Berita diawali di kota Edge. Hari itu mereka sedang melakukan ekspedisi untuk mengangkat bangkai kapal di dalam laut. Karena terjadi kesalahan sehingga pipa yang digunakan untuk mengangkat rongsokan malah melukai seorang penyelam, yang menyebabkan sebuah kotak misteri terbuka. Dari dalam kotak itu, sebuah topeng timbul ke permukaan. Stanley, seorang pegawai bank yang dikenal dengan santun. Dia mengajak temannya untuk nonton konser. Concert tickets you wanted? So what time should I pick you up? Sayangnya tiket yang didapatnya hanya untuk 2 orang. Sementara temannya akan mengajak sahabatnya untuk ikut nonton konser. Stanley tak mungkin mendapatkan tambahan tiket karena sudah terjual habis. Karena tak ada pilihan lain, Stanley mempersilahkan temannya untuk pergi mengajak sahabatnya. No, come on. You are the nicest guy. Dan dia tak jadi ikut. Kegagalan untuk menonton konser bersama wanita yang disukainya didengar oleh Charlie, yang juga teman sekantor. Untuk menghiburnya, Charlie mengajaknya pergi ke bar guna menghiburnya. Di sebuah bar malam bernama Choco yang baru saja di-launching di kota mereka. Kedatangan seorang wanita seksi ke bank mereka berpura-pura ingin membuka rekening. Tentu kedua pria jomblo itu pun ternganga-nganga melihatnya. Dengan sopan, Stanley membantunya untuk membukakan rekening untuknya. Dengan menggoda, si wanita itu pun membuat Stanley salah tingkah. Ternyata wanita itu memiliki niat lain. Dia memasangkan kamera CCTV pada tasnya. Ternyata wanita itu bagian dari kelompok perampok yang berencana untuk merampok bank. Sepulang kerja, Stanley mendatangi bengkel di mana mobilnya sedang diservis. Karena mobilnya belum selesai, akhirnya pihak bengkel memberikan pinjaman mobil. What? Bring around the loaner. Sesuai rencana dengan Charlie, malam itu pun mereka pergi ke bar. Charlie mengenalkan Stanley pada teman-teman wanitanya. Dengan bantuan temannya, Charlie bersama 2 wanita itu masuk ke bar, sementara si Stanley tak boleh masuk. Duh, apes. Hingga akhirnya Stanley diusir dan dibanting penjaga dari bar tersebut. Sesaat kemudian, sebuah mobil melintas dan mencimpratkan air padanya. Dengan hati jengkel, dia pun pulang ke rumah. Lagi-lagi apes di tengah jalan mobilnya mogok. Maka lengkaplah kesialan si Stanley malam itu. Dalam kekesalannya, tak sengaja dia melihat sebuah mayat di sungai. Tak pikir panjang, dia pun menolongnya. Tapi saat dihampiri, ternyata itu hanyalah bebegik sawah, bray. Topeng kuno yang di dekatnya ikut diambil dan dibawa pulang olehnya. Tiba di apartemennya, dia diocehi oleh ibu manajer apartemen karena pulang larut malam. Selain itu, pakaian basahnya mengotori lantai karpet yang baru saja diganti. That's what you are, Ipkiss, a big nothing. I gonna throw it with you attached to it. Oh. Di rumahnya, dia bermain dengan anjingnya. Hingga akhirnya dia melihat topeng itu dan mencoba memakainya. Singkat cerita, Stanley yang tadinya berkepribadian lugu tiba-tiba menjadi superhero. Dengan kepala botak dan wajahnya berwarna hijau. Jam waker yang dibawanya meloncat dan berulah, hingga membuatnya gaduh dan membuat bu manajer yang sudah mengenakan masker kembali ngoceh-ngoceh. Tapi si Stanley yang sudah menjadi superhero EGP sajalah. Dia kabur setelah si ibu manajer menembakkan senapannya dengan meloncat dari lantai atas. Mirip Tom and Jerry, dia tak mati-mati walau badannya remuk. Duh, kocak. Di jalanan, Stanley dihampiri para preman. Dia yang sudah jadi superhero tak sulit untuk mengalahkan para begundal tersebut. Dia malah mempertontonkan sulap pada mereka. Esok paginya, Letnan Mitch mendatangi rumahnya. Dia menanyakan apa Stanley mendengar sesuatu tentang keributan semalam yang telah menyerang bu manajer apartemen.
hingga merusak lantai dan dinding bangunannya. Tentu Stanley berpura-pura tak tahu. Mitch memberikan kartu namanya untuk menghubungi jika dia mendengar sesuatu. Sebelum pergi bekerja, Stanley membuang topeng itu dari balik jendelanya. Anehnya, topeng itu kembali lagi ke dalam rumah. Di bagian lain, korban-korban kebrutalan Stanley semalam baru dibawa ke rumah sakit, hingga membuat reporter berkumpul di tempat itu. And I were looking all over for you. Girlfriend got a great review. Tiba di kantor, si Charlie menanyakannya kemana semalam dia menghilang. Dia tak sadar jika Stanley tak ikut masuk ke bar. Wanita yang ingin membuka rekening bank sebelumnya ternyata tampil menarik di bar Choco hingga masuk berita koran. Atasannya yang awalnya marah-marah karena Stanley terlambat datang ke kantor, malah melunak setelah mengetahui wanita itu kliennya. Dia berpesan agar membawa wanita itu ke ruangannya jika dia datang. Peggy, seorang wartawan, menemui Stanley guna bertanya sesuatu. The auto finishing. You're a customer of theirs, aren't you? I don't even have a car. Kesuksesan bisnis Dorian dengan bar Choconya membuat Nico marah karena akan menghancurkan bisnisnya. My concentration. Dia menyuruh Dorian segera meninggalkan kota Edge minggu depan. Dalam mimpinya, Stanley bertemu kembali dengan Tina dengan menggunakan mobil mewah. Car, sir. Saat terbangun dari tidurnya, dia heran melihat topeng yang sudah dibuangnya masih berada di rumahnya. Tak pikir panjang, dia pun memakaikan kembali topengnya untuk mewujudkan angan-angannya. Hingga membuat anjingnya ketakutan. Di tempat lain, Dorian bersama timnya sedang merencanakan perampokan bank dengan menyamar sebagai teknisi. Rencananya jadi berantakan setelah Stanley dengan topengnya lebih dulu merampok bank tersebut. Sorry, fellas. Apesnya, polisi keburu datang dan kelompok mereka yang menjadi kambing hitamnya. Di bar Choco yang selalu ramai dengan pengunjung dikejutkan dengan kedatangan limusin yang ternyata si Stanley yang keluar dari mobil. Walau dia tak terdaftar sebagai tamu di bar tersebut, dengan uang dia dapat masuk dengan mudah ke bar Choco. Franklin. Di dalam bar, Tina akan beraksi kembali. Dengan penampilan seksi dia bernyanyi. Stanley tak dapat lagi menahan emosinya. Dia pun ikut berpenampilan di panggung bersama Tina. Penampilannya membuat si Dorian marah. Salah satu anak buahnya mengingat jika pria bertopeng itu orang yang telah merampok bank. Dorian membubarkan pesta di barnya dan menyuruh pengunjung pergi. Aksi kocak Stanley dapat menghindar dari tembakan yang diarahkan padanya. Kedatangan Letnan Mitch bersama timnya menghentikan keributan di bar. Dorian membantah jika pria bertopeng itu anak buahnya. Sementara si Stanley telah kabur duluan. Hey, Lieutenant. Letnan Mitch tak percaya dengan ocehannya. Mereka tetap akan menangkap Dorian. Esok paginya, lagi-lagi Mitch mendatangi rumah Stanley. Kali ini dia mencurigainya. Dalam kepanikannya, dia akan menyembunyikan topengnya saat membuka lemari, malah tumpukan uang yang berhamburan. Dengan cuap-cuapnya, dia dapat meyakinkan Mitch. Be two idiots with pajamas like these. Drawer is no longer safe. Dalam rekaman CCTV, aksi Stanley begitu cepat hingga polisi tak dapat menganalisa rekaman tersebut. Mitch meminta timnya untuk melakukan pengecekan sidik jari semua pegawai bank tersebut, terutama untuk orang bernama Stanley. Di bagian lain, Dorian akan memberikan hadiah $50.000 untuk siapa saja yang dapat menangkap pria bertopeng hidup-hidup. Here tomorrow, alive. Come on, let's go! Tiba di kantor, Stanley balik memarahi atasannya karena dia tak becus mengurus banknya, hingga terjadi perampokan. Tina menemui Stanley di kantornya. Dia menceritakan bahwa pria bertopeng itu hanya merampok bank, tapi pria itu juga datang ke klubnya dan mengacaukannya. It's like 4th or 5th century Scandinavian gods, maybe Loki. Dr. Arthur sedang meneliti topeng kayu ajaib. Menurutnya topeng ini berasal dari Skandinavia di tahun 50-an. Kemungkinan milik dewa Loki alias dewa kerusakan. Temuannya ini membuat Stanley terkejut dan tak mempercayainya. Saat Stanley akan membuktikan kehebatan topeng itu, rupanya tak ada reaksi karena dilakukan di siang hari.
topeng itu akan bereaksi di malam hari seperti analisanya. Maybe it only works at night. Sementara Letnan Mitch masih mengawasi gerak-gerik Stanley, apalagi sidik jarinya cocok dengannya. Malam harinya di sebuah taman, Stanley akan bertemu seseorang. Keberadaannya tak luput dari intaian polisi. Kemunculan Tina membuat Stanley terkejut. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk memakai topengnya. Hello, Shelly. Singkat cerita, Stanley pun ditangkap deh. Mereka memeriksa berbagai macam barang yang dibawanya. Tak mudah bagi Stanley untuk melepaskan diri dari mereka. Dia menutup dan mengunci pintu taman sebelum meninggalkannya. Namun dia terkejut melihat polisi lainnya telah menunggunya di depan taman. Setelah kabur, dia membuka baju dan topengnya. Dalam pelariannya, tak diduga Peggy menolong dan menjemputnya. Dia membawanya ke suatu tempat. Kedatangan Dorian untuk menjemput Stanley, ternyata Peggy bersekongkol demi mendapatkan hadiah yang disediakannya sambil memberikan topengnya. Stanley telah dihianati, hanya demi untuk melunasi apartemennya. Kini Stanley akan dibunuh dengan mesin percetakan surat kabar. Karena tak mau memberitahukan tentang topeng yang didapatnya. Saat terjadi petir, Dorian memakaikan topengnya. Kini Dorian yang menjadi superhero jahat. Mereka menggeledah rumahnya guna mendapatkan uang rampokan. Setelah mendapatkan uangnya, mereka pun membawa Stanley. Anjing kepercayaannya mengikutinya kemana tuannya dibawa. Di tengah jalan, Stanley dibuang dari mobilnya di dekat Letnan Mitch. Maka tertangkaplah si Stanley. Hanya Tina orang yang menjenguknya saat ditahanan. Dia tahu jika Stanley pria bertopeng itu. Dia memberitahukan jika Dorian akan berulah di suatu tempat. Dia meminta Stanley untuk menghentikannya. Sesuai sarannya, Tina menolak untuk pergi dari kota itu. Karena dia ingin bersamanya menikmati liburan bareng. Tina dikejar-kejar anak buah Dorian karena disangka dia telah ngoceh tentang kelompok mereka. Dorian curiga jika Tinalah orang yang telah membantunya untuk merampok bank. Dengan bantuan anjingnya yang mengambilkan kunci sel, dia berhasil kabur dari penjara. Sebelum tiba di acara penggalangan dana anak-anak yatim korban perang, Dorian memakaikan topengnya. Mereka datang dengan mengacaukan pesta tersebut. Sementara Mitch percaya dengan ocehan Stanley jika akan terjadi keributan yang direncanakan Dorian. Kekisruhan terjadi saat orang-orang Dorian mulai menembakkan senjatanya. Dengan topengnya, dia tak mempan ditembak. Tiba di lokasi, Stanley meninggalkan Mitch bersama anjing di dalam mobilnya. Dia menyelinap masuk ke acara pesta. Dorian mengaktifkan dinamit untuk meledakkan Tina dalam 10 menit. Belum berhasil menyelamatkan Tina, Stanley keburu ditangkap penjaga. Anjingnya ikut-ikutan keluar dari mobil untuk menemaninya. Dengan berpura-pura mengajak ciuman terakhir, Tina berhasil membuat Dorian membuka topengnya. Saat itulah dia menendang topengnya dari tangan Dorian. Dan topeng itu ditangkap oleh anjingnya. Gara-gara pengawal mengejar anjingnya, hingga anjing itu kini memakai topengnya dan menjadi anjing superhero. Sementara Stanley masih berusaha melumpuhkan Dorian. Bom waktu tersisa 1,5 menit lagi, dan Tina belum dapat melepaskan ikatannya. Stanley dapat melepaskan topeng anjingnya, tapi tembakan itu membuat topeng itu terpental kembali. Kini Stanley yang beraksi kembali dengan topengnya. Aksi konyolnya malah memakan dinamit itu dan meledak dalam perutnya. Duh, kocak. Ulahnya membuat si Dorian masuk ke dalam got. Polisi akhirnya berhasil menangkap orang-orang Dorian. Berkat Mayor Tinton yang membela Stanley karena dia melihat sendiri aksinya saat menangkap kawanan Dorian, hingga dia dibebaskan. That man is the Mask.
No, Dorian Tyrell was the mask. Cerita ditutup Tina membuang topeng itu ke sungai dan mereka pun jadian deh.